Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cara membaca Al-Quran. Dalam hal ini, di video ini kami menggunakan metode praktis At-Tanzil yang sebelumnya sudah dijelaskan, sudah dianggap mampu misalnya, baru pindah pada halaman berikutnya, yaitu halaman 30. Di halaman 30 ini anak didik itu atau murid dikenalkan pada bacaan ini. Kalau seperti ini dibaca li, yang pertama li, yang kedua a. Jadi lam yang pertama, yang kedua hamzah. Ini li a, pendek, li a. Terus yang ini li a. Jadi kalau ini namanya lam alif, lam alif. Jadi yang pertama lam, yang kedua hamzah. Li a. Ini sama, li i, li i, begitu. Jadi pastikan anak didik bisa membedakan antara huruf yang pertama dengan huruf yang kedua di lam alif ini. Takutnya nanti disangka alif semua atau disangka lam semua, atau kebalik misalnya ilah, atau dibacanya dibalik. Ini yang harus diberi pemahaman kepada mereka, ditekankan kepada mereka bahwa ini yang pertama lam, yang kedua hamzah. Setelah dianggap mampu di atas garis putus-putus ini, baru pendidik itu memerintahkan pada anak didik untuk membaca dengan tetap diawasi. Li abihi, li ayatina, li ilafi, li akhiratin, ala ta'amin, bihijaratin, fujuraha, fa'aqaruha. Dengan tetap memperhatikan panjang pendek. Karena ini ada di juz 2 memang pengenalan panjang pendek. Pada intinya di juz 2 itu intinya adalah pengenalan panjang pendek. Itu di juz 2 penekanan utamanya. Setelah dianggap mampu di halaman 30, baru pada halaman 31. Tetap ini tugasnya anak didik. Cuma ini terdiri dari 2 kata, kufuwan, ahadun. Ini kufuwan jangan sampai dibaca panjang, meskipun ada alif kan sudah dijelaskan di halaman sebelumnya. Kalau ada tanwin
diikuti alif, tetap dibaca pendek. Di halaman berapa itu? Nah, di halaman 22 tan, ya, itu tetap dibaca pendek. Kalau tanwin fathah sudah disampaikan di halaman 22. Jadi tidak boleh dibaca kufuwan ahadun, yarahu ahadun, naran hamiyatan faja'alahu utha'an qala asatiru dzalika dahaha. Misalnya bacanya agak putus-putus, yang penting pokok pembahasannya tercapai semua, ya, benar bacaannya, itu boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Seperti yang saya praktekkan kan masih ada putusnya begitu, nggak apa-apa. Karena kan kalau anak kecil itu nafasnya pendek, jadi nggak usah dipaksa. Ya misalnya dibaca dengan satu kali nafas itu sangat baik. Amanu ati'un misalnya. Setelah dianggap mampu, baru pindah pada halaman 32. Ini pengenalan bunyi al. Alif lam al di depan itu al ta'rif. Jadi ya, asalnya alah dibaca al. Tetap yang pertama lam di lam alif ini, atau bukan lam alif, pokoknya al ta'rif begitu. Al ba, al gha, al ha, al ja, itu pengenalan lam, bunyi lam yang terdapat di al ta'rif. Kalau tadi kan li'ah, kalau sekarang al, alif dulu baru lam. Tapi al ta'rif kalau ada lam alif tetap lam yang pertama lam, yang kedua hamzah. Seperti contoh di bawah ini yang nanti yang pertama. Kalau sudah dianggap mampu di bacaan al ta'rif ini, pengenalan al ta'rif ini, baru disuruh baca al akhiru, al ba'ithu, al ghafuru, al qahiru, diacak misalnya al yaqinu, al qabidu misalnya. Setelah dianggap mampu baru pindah pada halaman 33. Pada halaman 33. Ini sama pengenalan bunyi pada lam. Bunyi lam sukun. Bal, bada, bal, datun. Ini sama ini semua. Cuma di atas garis putus-putus tetap harus dijelaskan oleh pendidik. Ini bal, bunyinya hal, lil, til, ul, sul. Boleh dengan praktek contoh yang lain. Kalau mumul, kalau ninil, boleh. Jadi yang penting tahu bunyi lam sukun. Halaka, lil ibadi, lil itali, ul kafa, wadhalalna, begitu. Dan contoh yang lain. Sudah dianggap mampu, baru pindah pada halaman berikutnya. Sama ini pengenalan bunyi lam.
tapi di al-ta'rif ya, pengenalan bunyi lam sukun di al-ta'rif, sekaligus memberitahukan bahwa hamzah yang terdapat di al-ta'rif ini tidak berfungsi. Jadi bacaannya wal, bukan wal, bukan wa'al. Wal ini fil, kalau ada seperti ini nak fil, ini al-ta'rif, atau al ini alif lam kalau kayak gini. Kalau sukun dibaca fil langsung, ini mal langsung begitu. Wal qamari baru disuruh baca ke bawah, sudah dianggap mampu. Fil kuburi mal qari'atu. Sekaligus juga memberitahukan kepada anak didik, meskipun bacaan panjang, bacaannya panjang, kalau berhadapan dengan al ini, alif dan lam yang sukun, langsung dibaca pendek seperti mal qari'atu, mal hutamatu, fil khalqi, langsung dibaca pendek. Sudah dianggap mampu, pindah pada halaman 35. Ini tugasnya anak didik. Namun sebelum pindah di halaman 34 itu, di bawah garis paling bawah pengenalan halaman 59, 60, 61, 62, 63, 64. Tanpa ada penekanan, dikenalkan saja, dikenalkan baru diulang satu kali boleh. Halaman 35 ini tugasnya anak didik. Wal gharimina fadzuqul adzab. Boleh dengan satu nafas itu, kalau dibaca satu kali nafas oleh anak didik itu sangat baik. Walal akhiratu idza zulzilati dzil ma'ariji misalnya. Boleh tetap diawasi. Halaman pengenalan halaman di bawah garis 66, 67, 68, 69, 70, 71 misalnya. Selanjutnya halaman 36. Di 36 ini tetap tugasnya anak didik. Wal amilina, langsung disuruh baca. Fal muriyati bil khati'ina wal adiyati, dan seterusnya diacak boleh. Jadi pokok pembahasan yang di awal itu tetap harus diperhatikan oleh pendidik atau guru. Makanya guru itu dituntut faham dan tahu betul pokok pembahasan apa yang harus dicapai, yang telah dipelajari apa, begitu. Jangan sampai pendidik atau guru itu tidak tahu pada pokok pembahasan yang harus dicapai oleh anak didik. Setelah dianggap mampu di bawah garis itu, baru dikenalkan halaman 72, 73, 74, 75, 76, 77. Hal yang penting pula yang harus dihindari, yang tidak boleh dilakukan adalah dari orang tua. Terkadang ada juga orang tua yang mengantarkan anaknya begitu ke sekolah misalnya, ke tempat ngaji misalnya, ataupun tidak mengantarkan begitu karena tahu misalnya anak didiknya tidak naik, lama naiknya misalnya, karena dengan alasan kasihan, maka si anaknya itu, anak asuhnya itu bukan diberi pemahaman, tapi di rumah itu terkadang disuruh baca berulang-ulang dengan cara didekte misalnya. Ayo ini diingat ini, wal qamari fil kuburi, terus, dan bacaannya itu diurut, bukan diacak, begitu. Dan ini sangat fatal nanti, sangat fatal. Ini sering kami jumpai
orang tua dengan alasan karena kasihan sama anak. Ini sebetulnya bukan kasihan. Ini justru menghambat. Nah, tugasnya orang tua di rumah itu kalau melihat anaknya, mengetahui anaknya tidak naik halaman, maka mengevaluasi kalau tahu. Kalau tidak tahu, maka boleh tanya bagaimana cara mengajarkan metode itu kepada gurunya, kepada pembimbingnya, kepada pendidiknya. Apa kelemahan anaknya? Ini yang sangat baik. Kalau sudah diketahui anak ibu kelemahannya ini, coba diajarkan ini, begitu. Baru ini sangat baik. Makanya yang tidak boleh yang kayak tadi. Ini sering kami jumpai. Jadi yang ada nanti anak didik itu, yang ada di anak didik bukan faham, yang terjadi adalah hafal. Nah, dalam hal ini guru juga dituntut harus pinter-pinter menyiasati. Jangan-jangan di rumah anak didik itu sudah diberi bekal hafalan, makanya coba diacak, jangan diurut begitu bacaannya. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.